Ya, video ini dibuat buat kalian yang tahun ini lagi menghadapi SBMPTN. Mungkin kalian mau masuk perguruan tinggi, masuk jurusan-jurusan yang kalian inginkan di perguruan negeri. Aku punya tips buat kamu sebagai mantan pejuang SBMPTN. Jadi tolong tonton video ini supaya kalian nggak nge-stuck kayak aku ya. Jadi ceritanya gini, aku cerita dulu permasalahanku ya. Waktu aku lulus SMA, aku tuh salah satu murid yang nggak perhatiin pelajaran guru. Aku nggak pernah belajar, nggak pernah dengerin guru, nggak pernah ngerti pelajaran dengan bener lah. Dan ya hasilnya tetap aja aku dapat 5 besar di kelasku. Tapi dari PW. Nilaiku jelek banget karena aku nggak tertarik dengan pelajaran sekolah sama sekali. Tapi aku pengen masuk jurusan di negeri gitu. Dan ini adalah permintaan yang nggak masuk akal dari yang pernah aku minta ke diriku sendiri. Singkat cerita, aku lulus gitu tahun 2016 dan ya aku mencoba tes di negeri dan ternyata gagal. Jurusan yang aku pilih waktu itu adalah di Sosum, di hubungan internasional, sama hubungan internasionalnya aku milih di UGM, Undip, dan cuma dua itu doang aku milihnya. Terus akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di swasta kan. Ya aku nggak daripada nggak kuliah itu kan aku nyasar, aku milih jurusan yang aku sukai di masa lalu gitu. Aku milih jurusan IT gitu, aku masuk jurusan sistem informasi di universitas swasta. Di kuliahku selama 1 tahun, entah kenapa aku dapat insight kalau ternyata aku bisa gitu. Aku mulai belajar di perkuliahan awal, entah kenapa itu kayak mulai bisa gitu, entah kenapa kayak lancar aja gitu. Aku coding gitu jadi cepet bisa, temanku belum bisa aku udah bisa. Aku mempelajari pelajaran yang baru tiba-tiba udah bisa. Berangkat dari hal itu, aku akhirnya memutuskan gimana kalau aku harus membayar utangku di masa lalu. Ya singkat cerita, aku mulai belajar lagi di semester 2. Semester 2 aku belajar habis-habisan sambil kuliah tentunya, ya kan. Kuliah sekaligus belajar. Dan di waktu itu hal yang aku lakukan waktu saat aku belajar adalah aku nggak pernah belajar dari textbook yang dikasih guruku. Ya karena basically itu membosankan gitu loh. Terus gimana belajarnya? Belajarku simpel, aku mulai coba bimbel online. Bimbel online aku mulai nonton videonya, ngerjain soal-soalnya. Dan itu aku lakukan setiap hari setelah pulang kuliah, setelah ngerjain tugas, sampai aku kecapean tiap hari selama kurang lebih 3 bulan. Dan dalam kurang waktu 3 bulan itu, aku sudah mengcover pelajaran 3 tahun aku sekolah di SMA, selesai gitu. Dan ternyata pelajaran di SMA itu nggak sesulit yang kalian bayangkan. Bahwa pelajaran SMA itu cuman kayak buat menyadarkan common sense yang udah kalian punya aja gitu sih. Jadi kalau kalian pikir pelajaran itu susah, mungkin kalian belum bisa merasakan sense-nya di sana. Ya saranku sih kalian jangan belajar dengan metode yang sama kalau misalnya kalian nggak cocok sih. Aku sarankan buat kalian belajar dengan cara yang lebih kalian masuk gitu. Dan setelah itu singkat cerita, aku ikut SBMPTN tahun 2017 dan ya di SBMPTN kali itu aku dapat tempat di UNES. Aku tes di UNES. Itu aku lupa gedung apa, yang jelas aku di UNES gitu kan. Dan waktu SBMPTN 2017 aku nggak memperhatikan kesehatan aku nih, dan aku sakit waktu tes. Waktu aku tes, aku cukup panas dan lagi masuk angin, lagi flu dan lain-lain. Jadi ya aku nggak bisa konsen 100%. Dan aku ya udahlah, mungkin gagal gitu kan. Oh iya, tapi aku ngomong-ngomong, aku waktu itu ngambil jurusan di ITB. Aku milih sekolah teknik elektro dan informatika. Di pilihan kedua aku milih ilmu komputer di IPB, dan pilihan ketiga aku milih di UGM, ilmu IT, information teknologinya di UGM. Dan aku aku pikir aku nggak bakal masuk lagi karena ya aku nggak bisa konsen gitu di situ. Aku nggak bisa ngerjain banyak soal karena aku rasa kayak capek banget gitu. Dan hari per hari, bulan per bulan, di hari dimana hasilnya keluar, dan ternyata hasilnya adalah aku keterima tapi nggak di ITB, aku keterimanya di IPB, di pilihan kedua. Aku nggak nyangka aku keterima ya kan, karena aku tahu bahwa aku udah capek, aku stres waktu itu, udah kecapean, exhausted, dan nggak tahu ngapa-ngapain. Ya tapi keterima aja gitu. Mungkin kalian mau tanya, aku sekarang kuliah di mana? Aku memutuskan hal yang mungkin membuat kalian pejuang di tahun 2017 sakit hati adalah
aku waktu itu nggak ngambil tanda keterima aku buat masuk ke sana gitu. Ya karena alasan waktu itu kondisi di kampus yang bersangkutan itu sedang dalam kondisi yang panas, dalam artian politiknya lagi panas dan lain-lain. Ya takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi aku nggak memilih untuk masuk ke sana. Ya mungkin kalian mikir bahwa itu adalah sebuah kesia-siaan, tapi aku mikir itu nggak sia-sia gitu. Kalau misalnya dipikir-pikir lagi, hal yang membuat aku belajar di sana adalah bukan hard skill-nya yang harus kalian belajar fisika, kimia, biologi tentang TPP dan lain-lain, enggak. Tapi yang membuat aku sadar satu hal di sana adalah bahwa ada self improvement di sana. Bahwa kalau misalnya kamu setelat apapun starting pointmu tuh kamu belum telat-telat banget gitu ya. Mungkin kamu nggak bisa dapat yang paling mentok, tapi at least kamu nggak akan mendapatkan apa yang kamu deserve gitu. Dari sana aku mulai punya insight, mulai bisa mengetahui cara berpikir yang benar, ya kan. Jadi ketika aku kembali di kuliah aku di swasta itu tadi, aku nggak ngerasa sia-sia karena pemikiranku udah cukup terbentuk. Jadi saran aku simple, kalau misalnya kalian memang benar-benar pengen dapat atau keterima di universitas yang kalian inginkan, ya belajar gitu, belajar. Kalian nggak perlu memfokuskan ke semuanya, nggak perlu kalian pastikan perfeksionis, enggak, tapi cukup kalian harus mastery di beberapa points gitu. Nah ya kurang lebih gitu sih. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, punya saran mungkin, atau mungkin kalian minta didoakan sama veteran-veteran SBMPTN, silahkan tulis di kolom komentar ya di bawah ini ya, di bawah. Kalau misalnya kalian komen, aku pasti jawab. Bisa aku akan jawab ya. Sekian dari aku, mungkin next video aku bakal bikin series kayak gini kalau misalnya kalian suka. Ya, terima kasih udah mau nonton sampai ke detik ini. Bye.